Ayuhal waladu, wahai anakku, an-nasihatu sahlatun. Bernasihat itu gampang. Gampang apa enggak? Gampang, tinggal ngomong kan? Wal muskil, yang susah itu qabuluha, diterima enggak nasihat kita sama orang, sama teman kita, sama orang tua, bisa sama pasangan, ya kan? Bisa sama adik, diterima enggak nasihat kita? Apalagi orang sekarang kan, urus-urus be dirimu, nah, ya enggak? Ngapain kamu sewot? Nah itu orang sekarang. Kalau orang dulu enggak. Kalau dia salah, oh kemama meringat itu, katanya orang dulu. Orang sekarang aja, mulut-mulut saya, telinga-telinga saya. Nah itu kata orang sekarang. Atau minimal kita bilang apa katanya? Sok. Nah itu zaman kita ini. Jadi orang tersinggung kalau kita kasih tahu hal yang baik. Li'annaha fi mazakin muttaba'il hawa murratun. Kenapa orang sulit menerima nasihat? Karena rasanya apa namanya? Enak. Rasanya apa namanya? Untuk ikut mengikuti hawa, meninggalkan hawa nafsu itu, rasanya meninggalkan hawa nafsu itu sakit. Ya coba saja kalau kita dilarang, misalnya kita senang bergitar, arep bala itan nek tedemen, iya kan? Suka-suka saya. Ada yang larang kita main game, gimana? Enak hawa nafsu, tidak akan masuk di hati kita kalau kita masih hawanya itu disenangin lah. Karena izil manhi mahbubatun, karena yang dilarang itu sesuatu yang dicintai fi qulubihim, di hati mereka. Si demen kencan dinasehatin tidak mau dia. Kenapa? Ya karena enak di hati. Ya semua yang kita lakukan, misalnya tidur itu suruh mereka suka itu mere. Kenapa? Enak tidur itu hawa. Nonton TV atau sekarang mungkin nonton YouTube, banyak teman tuh film sih seru-seru. Apalagi ya emang disenangi oleh nafsu kalau dilarang. Coba ngenurajin teman tuh, ngenurajin tahajud, tengah sholat itu. Makanya ada orang, nauzubillah, selesai nonton TV, jarak teman tuh, pulang tinduk lolos tinduk. Akhir hayatnya nonton, ya. Nauzubillah. Makanya kan dalam agama kita diajar oleh Rasulullah, setelah sholat isya, kalau tidak ada aktivitas positif, suruh kita tidur, bukan ngerumpi bergadang. Jadi dalam agama kita luar biasa bagusnya itu, bahkan bisa membuat kita jadi sehat segar kalau pagi tidur kan. Kalau kita kurang tidur itu makanya kita agak lemas krema. Jadi kalau kita tidur pagi, bangun pagi sehat. Tidur di bawah jam 12, bangun jam 3, jam 4, atau jam 2 bahkan, atau jam 1 fresh rasanya. Karena kita tidur di jam memang harusnya tidur. Paham? Nah itu nafsu. Itulah makanya orang sulit menerima nasihat kita. Balak dengan mabuk, ya demen soalnya. Malah kita yang dikejar. Balak larang orang berzina, ya demen. Sulit kalau orang sudah demen. Larang orang mencuri, tidak mau. Kenapa? Karena sudah enak di nafsu. Wal khususi liman kana talaba ilmi rosimi, lebih orang yang menuntut ilmu rosimi, sejenis ilmu tulis ya. Awa mustaqilan fi fadli nafsi, ilmu yang sibuk mencari keutamaan dirinya. Wa manaqibid dunia, dan mencari pangkat-pangkat dunia.
Ya nasihatin orang, hendak kejar dunia lalu, jangan sampai halalkan segala cara yang penting dapat jabatan. Kita butuh makan, ya itu kata orang. Ya karena itu, entah apapun itu, sering-seringlah mengisi hati dengan nasihat-nasihat agama supaya kita ingat akhirat. Jadi kalau sekarang kita ini lebih banyak ingat dunia kita ketimbang akhirat kita. Kalau masa Rasulullah capek diingatkan dunianya, saking lupanya pada dunia, lebih ingat pada akhirat. Ada yang lupa dia punya istri dan anak, dan ingatnya berdua, saking cintanya pada akhirat. Itu di zaman Rasulullah. Hanya wala tansa nasibaka minat dunia disebut. Kalau sahabat tuh lupa dunia, kita aja lupa akhirat, ya kan? Kalau itu sendiri. Jadi berarti kita ini sekarang perlu sering-sering diingatkan tentang akhirat, karena kita sudah jauh tidak mengingat. Kita cuma rata-rata kita kan sekarang gimana supaya kita bisa hidup enak, hidup kaya, ya kan? Itu kebanyakan. Kalau sekolah kan kita milih sekolah yang bisa membuat kita bisa langsung jadi pegawai kah namanya, atau orang pembisnis sukses kah namanya. Artinya ilmu-ilmu yang bisa membuat kita banyak uang, ya kan? Nah itu kebanyakan. Jadi apa kalau sudah tamat sekolah? Beda sekolah. Oh itu bagus bobotnya ini. Langsung jadi ini, jadi ini, jadi ini. Jadi kita ini lebih banyak nuntut ilmu, ngejar pangkat-pangkat dunia. Kuliah ambil jurusan ini, cepat dapat ini. Nah itu tujuan dunia. Fa'innahu yahsabu anna ilma mujaradalahu. Dikira ilmu itu hanya untuk itu mencari keutamaan diri, mencari jabatan-jabatan dunia. Sayakunu najatuhu wa khalasuhu fihi. Maka jadilah yang dianggap kesuksesannya, yang dianggap sebagai hal yang ya sama sukses khalas, hanya akhir dari tujuan hidupnya adalah mencari keutamaan dirinya, supaya dia jadi orang hebat, supaya dia itu jadi pejabat. Nah itu tujuan, hanya itu tujuan hidupnya. Ya kalau masih ingat akhirat ya bagus. Ini yang tidak ingat sama sekali, enggak kejar mobil gana sugih. Gimana supaya dia itu bisa dapat jabatan? Cuma itu dalam pikirannya, tidak ada lain. Wa annahu mustaghnin 'anil amal, dan dia mencukupkan diri dari beramal, berhenti dia mau sholat, na'udzubillah. Saya sampai gitu kan? Saking mengejar dunia, tidak mau dia sedekah, tidak mau dia begini-begini. Artinya sudah tidak peduli lagi pada ajaran agama. Wa hadza i'tiqadu falasifah, ini i'tiqad ahli filsafat. Subhanallahil azim. La ya'lamu, dia tidak tahu, hadza magrur, bahwasanya tipuan ini. Nah, dia tidak tahu dia itu tertipu. Annahu hina hasala ilma, ketika dia menghasilkan suatu ilmu, Islam ya'mal bihi, kalau dia tidak bisa mengamalkan ilmunya, takunul hujjatu alaihi akadan, maka hujjah atau apa sih namanya, integrasi untuk dia itu menjadi lebih kuat. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita nanti di akhirat semakin banyak kalau kita tidak mempertanggungjawabkan atau mengamalkan ilmu yang sudah kita hasilkan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyadun nasi 'adzaban yaumil qiyamah alimun la yanfa'uhu Allah bi ilmihi. Orang yang paling keras sisaannya nanti hari kiamat, orang yang alim tetapi Allah tidak memberi manfaat pada ilmunya. Nah, manfaat di sini dua, manfaat yang kembali pada diri kita, artinya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, manfaatnya adalah mengajarkan atau menyebarkan ilmu itu sendiri. Nah, itu pentingnya ada kegunaan ilmu cuma dua, diamalkan dalam dua aspek, pribadi kita sehari-hari dan kepada orang lain. Kalau kita tidak mengamalkan ilmu kita, berarti kita akan diintegrasi dengan sangat keras.
Waruya anna Junaida qadasallahu sirrahu waruya fil manami. Diriwayatkan bahwasanya Imam Junaid, semoga Allah mensucikan ruh beliau, diriwayatkan dalam tidur beliau ba'da mauti, setelah beliau wafat. Berarti ada yang memimpikan beliau. Wakilahu, ditanya pada Imam Junaid, mal khabar ya Aba Qasim, gimana kabarmu wahai Bapak Qasim? Qala tohat tilka ibarah, kesasar suatu ibarat si lain-lain. Ya, ibarat artinya bacaan-bacaan, dalil-dalil atau apapun lah, ilmu-ilmu apapun itu. Apa niat tilka isyarat, sudah lenyap semua bentuk-bentuk isyarat. Wa manafa'ana, tidaklah bermanfaat bagi kami illa kecuali rukai'atun, beberapa rakaat, roknaha fi jawfil lain, yang dirukunkan, yang dirukukan, yang kami rukukan di kejauhan malam. Artinya bangun tengah malam itu sangat bermanfaat. Tapi jangan karena bangun malam tidak sholat subuh. Ini asalnya terjadi ketika Ramadan. Tadarusan sampai jam 3. Jira ino nyaur tindo. Yang pil dewas subuh jam siwa. Kalau ini salah niat dapat untung, ternyata buntung. Ya bagaimanapun banyak dapatnya tadarusan, tapi yang wajib ditinggalkan ya dosanya banyak timbang pahala. Karena sholat itu wajib, tadarusan itu sunnah. Jadi kalau yang sudah dikerjakan yang wajib ditinggalkan, bisa dapat laba? Kan tidak bisa. Ayuha waladul takum min amalil muflisan, wahai anakku janganlah kamu seperti orang yang bekerja tapi bangkrut. Jadi bangkrut susah itu kalau di akhirat. Wala min ahwali khalian, dan janganlah dari keadaan-keadaan itu sunyi. Wa tayaqqan ana ilmu mujarrada la ya'khudh bil yadi, bahwasanya ilmu itu mengalir, tidak bisa diambil dengan tangan. Ya mentemukan besi umur demen tetekang temang sepuh kitab dari otak tuh. Ya enggak? Terus atau ada patujak tindoina kitabna agan temu ilmu ini ya. Nah, soal adab. Misalnya laukan ala rajulin fi bariyatin asyaratu asyab. Misalnya ada seorang laki-laki di daratan punya 10 pedang Hindiah dari Hindi. Ma aslihatin bersama sarungnya ukhra. Wa kana rajulu sujaan, dia laki-laki yang pemberani. Wa ahla harbin, ahli perang. Fahamalah yasadun azimun, lalu dibawakan dia singa yang besar. Al-muhibu, yang punya yang besar, punya haibah, artinya menakutkan. Famazunuka, menurut kalian diapain singa itu? Kalian punya 10 pedang, datang singa, kalian apakan singa itu? Hah? Pale, segera pale. Kayak dia datang, masa terbalik, mending berlari, dibunuh. Ya ambil pedang, langsung kita lawan. Segera. Hal tadfa'ul aslihatu syarrahu anhu bila istimaliha, apakah dia melepas pedangnya 10 dan digunakan melawan itu singa? Al-dhabiha, tidak dipakai untuk memukul itu singa. Wabila maklumi, maka menurut akal yang sehat, dia menurut yang kita ketahui bahasanya kalau orang punya pedang kayak kata kalian mesti dilawan dengan pedang tersebut. Annaha la tabau illa bitahriki wad-darbi, dia akan gerakkan pedangnya, dia akan pukulkan pada singa itu. Fakaza lau qara'a rajulun, begitu pula sekiranya seorang itu membaca mi'ata alfi mas'alatin, 1.100 masalah, 100.000 masalah ilmiyatin, yang ilmiah, wa ta'allamaha, dan dia mengajarkannya, walam ya'mal, tapi dia mengajarkannya tapi tidak mengamalkannya, biha la tufiduhu illa bil amal, maka tidak ada gunanya ilmu yang 100.000 itu kalau tidak diamalkan. Mislahu aidan law kana rajulun hararatun, misalnya ada orang punya
dia lagi panas. Wa maradun sapriyun, dia juga pucat. Jadi demam lah. Yakuna ilajuhu bisakanjabin. Obatnya adalah dengan sakanjabin. Wala yahsul bur'u, maka tidak dia akan sembuh kecuali ila bistimalihi, kecuali menggunakan obat tersebut. Paham? Jadi kalau kita orang yang berakal, ya kita akan gunakan apa yang ada untuk memberikan manfaat. Allah SWT.